I want to go to Mana One with you. I want to dive the trench. After you. Oh, way. That's the biggest thing I've ever seen. ...65 juta tahun yang lalu, di mana bumi masih dipenuhi oleh berbagai macam dinosaurus. Saat ini kita sedang melihat T-Rex yang tengah mengamuk di pinggir pantai. Namun naas dirinya malah ditelan bulat-bulat oleh penguasa lautan, yaitu Megalodon. Kembali ke masa kini, tepatnya beberapa tahun setelah film Meg pertama rilis, di Laut Filipina kita melihat Jonas Taylor yang berada di sebuah kapal besar Everblue berisi kontainer. Keberadaan Jonas di sana ternyata adalah untuk mencegah dan membuktikan kalau ada aktivitas pembuangan limbah berbahaya yang dapat mencemarkan laut. Namun saat beraksi, ia pun ketahuan. Karena terdesak, Jonas pun terjun diving ke laut yang untungnya ia segera dijemput oleh rekan-rekannya yang berasal dari Manawan. Shin berpindah ke penelitian Angkatan Laut Cina. Kita dibawa ke seseorang bernama Jiu Ming yang tengah menguji baju menyelam terbarunya. Ternyata Jiu Ming adalah paman dari Mei Ying, putri dari Su Yin yang ada di film pertama. Setelah film pertama bungkus, Jonas bertanggung jawab untuk menjaga Mei Ying. Di malam itu ada acara ulang tahun ke-10 perusahaan Ocean Institute ini, dan di sana ada seseorang yang bernama Hillary. Jiu Ming adalah ketua pelaksana perusahaan ini dan tak disangka mereka berhasil menangkap seekor hiu Megalodon untuk diteliti. Keesokan harinya, Jiu Ming nekat berenang bersama Megalodon. Namun Jonas mencoba melarang karena Megalodon bukanlah hewan peliharaan kayak ikan cupang. Namun, Jiu Ming keras kepala dengan bilang ia memiliki ikatan khusus dengan Megalodon yang ia beri nama Haiki ini. Awalnya, semua masih baik-baik saja, namun tiba-tiba Haiki datang ke arah Jiu Ming dengan cepat. Untungnya, Jiu Ming baik-baik saja. Setelah itu, kita mengetahui kalau Jonas kerap sekali pergi untuk mencegah tindakan yang dapat mencemari lingkungan. Jiu Ming yang menunjukkan baju laut buatannya kepada Mei Ying, yang kita tahu kalau Mei Ying juga sangat tertarik mengenai lautan sama seperti ibunya dahulu. Jonas, Jiu Ming, dan Mei Ying pergi ke pusat penelitian di Manawan yang ada di lautan. Di malam hari, kita melihat Haiki yang tiba-tiba bertingkah aneh dan menabrakkan dirinya ke pembatas air. Dan Haiki pun pergi keluar dari fasilitas menuju lautan lepas. Tim Manawan seperti biasanya menjalankan misi untuk menelusuri lautan. Jonas satu kapal dengan wanita bernama Rigas, sementara Jiu Ming berada di kapal yang lain. Di Manawan ada Meg, DJ, dan juga Jess yang memantau dari jauh. Jonas terkejut karena Mei Ying diam-diam menyelundup ke kapal selam. Jonas tentunya tak mau membahayakan Mei Ying. Namun saat ingin kembali ke daratan, mereka mendapatkan kabar kalau ada Megalodon yang mendekat. Dan ternyata itu adalah Haiki. Untungnya mereka berhasil menembus termoklin dan berhasil menghindar dari hiu itu. Termoklin adalah lapisan tipis dalam fluida bervolume besar yang mengalami perubahan temperatur ekstrim seiring dengan perubahan kedalamannya. Dikira sudah bebas, datanglah dua Megalodon yang lain yang ukurannya lebih besar daripada Haiki. Dan karena sudah terlanjur di bawah laut, mereka memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi bawah lautnya. Ternyata jawaban ketiga hiu itu berkumpul adalah untuk kawin. Dan di saat itu alangkah terkejutnya mereka semua melihat sebuah stasiun bawah laut yang tak diketahui. Melihat ada aktivitas mencurigakan dari sana, mereka memutuskan untuk mendekat ke sana.
Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Montes yang tengah bekerja di bawah laut itu. Namun mengetahui ada kapal selam menawan yang mendekati stasiun, Montes memutuskan untuk meledakkan celah laut agar membunuh Jonas dan kawan-kawan. Selam Jonas tersangkut di bebatuan sehingga mereka semua akhirnya tertimpa longsor tersebut. DJ dan Meg tentunya panik karena tak ada yang merespon. Meg menyuruh Jess untuk menyiapkan kapal selam bantuan. Di bawah laut ternyata Jonas, Meying dan juga Rigas masih hidup dan sialnya Jess mengabari kalau ada yang menyabotase kapal selam bantuan dan kini tak bisa hidup. Jonas akhirnya terhubung dengan Meg dan Meg mengabarkan kalau kapal selam bantuan tidak bisa datang dan jalan satu-satunya agar mereka selamat adalah mereka harus pergi ke stasiun bawah laut tak dikenal itu. Di kedalaman 25 km di bawah laut itu mereka berjalan dan untungnya mereka bertemu dengan Jiumin yang juga ternyata masih selamat. Kemana pula bisa jalan santai di bawah laut yang tekanannya amat tinggi? Namanya juga filmnya guys. Namun si Sue satu ini melihat sesuatu di sana. Untungnya itu hanyalah binatang biasa. Mereka melanjutkan perjalanan perlahan, namun lagi-lagi si Sue yang lelet ini ketinggalan dari kawannya dan tiba-tiba menghilang kayak jin. Mengetahui si Sue yang sudah tiada, mereka harus bergegas pergi ke stasiun itu. Di sisi lain, kita melihat Montes yang ternyata anak buah dari Hillary yang merupakan seorang pengkhianat. Hillary menggunakan teknologi milik Manawan untuk menjalankan operasi bawah lautnya. 1 kilometer lagi menuju stasiun, mereka mendapatkan sebuah pergerakan yang ternyata itu hanyalah kawanan ikan. Sialnya, oksigen milik Surti sudah sangat menipis. Ditambah lagi, mereka dikejar oleh kawanan dinosaurus kecil yang ada di adegan awal tadi yang entah mengapa bisa hidup sampai sekarang. Dengan cepat, mereka pergi menghindari Megalodon yang datang mengejar mereka. Namun untungnya semua masih selamat sampai ke stasiun. Helm Surti yang sudah retak dan tak tahan lagi dengan tekanan laut sehingga membuatnya meledak. Hanya mereka berempatlah yang masih hidup dan akhirnya kita mengetahui kalau stasiun itu digunakan untuk menambang batuan langka bumi. Kayak batu cincin dong. Mereka akhirnya terhubung ke Manawan dan disambut oleh Jess. Jess menyuruh untuk pergi ke ujung stasiun karena di sana terdapat kapsul penyelamat. Singkat cerita, mereka tiba di ujung stasiun, namun kapsul itu tak mau dibuka. Ternyata, akhirnya kita mengetahui kalau Jess adalah pengkhianat. Ia bekerja sama dengan Hillary untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Cuan. Jess menyuruh Rigas untuk menembak Jonas agar Meying tetap selamat, namun Rigas tak berani melakukan hal itu. Karena tidak mau, semua kapsul telah dilepaskan oleh Jess. Setelah itu, mereka pun mengetahui kalau Hillary lah yang merancang semua ini. Jess membuat ruangan itu dimasuki oleh air dan pintu tidak bisa dibuka sehingga mengharuskan Jonas membuka manual pintu itu dari luar. Pertanyaannya, bagaimana Jonas bisa berenang dengan santuy di bawah tekanan laut yang sangat besar? Jonas pingsan kehabisan oksigen dan ia terbangun di hadapan Montes. Ternyata Montes memiliki dendam pribadi kepada Jonas akibat Jonas yang memasukkan Montes ke penjara. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Jonas berhasil membuat Montes tak sadarkan diri dan akhirnya ia berhasil menyelamatkan Jiumin dan yang lainnya. Kembali ke Manawan, Hillary telah mengirimkan beberapa pasukan untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Meg dan DJ melihat CCTV dan akhirnya mereka mengetahui kalau yang menyabotase kapal adalah Jess. Jonas dan yang lainnya melihat sebuah kapal selam yang masih utuh di sana. Jiuming memutuskan untuk menghidupkan stasiun ini agar perhatian Megalodon teralihkan.
Setelah itu, akhirnya mereka bisa pergi dengan aman. Dan Jiu Ming sempat menemukan sebuah bahan peledak di kapal ini. Mac dan DJ yang terdesak pun melakukan perlawanan untuk melarikan diri dari pasukan-pasukan ini. Jonas dan yang lain tiba di Manawan. Mereka mengetahui kalau tempat ini tengah dibajak dan berencana untuk kabur dari tempat tersebut. Dengan berbagi menjadi dua tim, Jonas akan pergi bersama Jiu Ming dan Rigas akan pergi bersama Mei Ying. Mac dan DJ sempat tertangkap oleh pasukan itu, namun untungnya Jonas dan Jiu Ming datang tepat waktu. Dalam markas, kita mengetahui kalau Jess dan Montes adalah sepasang kekasih. Keadaan semakin gawat tatkala 3 Megalodon sedang menuju ke Manawan. Dan saat dia sedang asik menelepon bersama Hillary, dan Megalodon itu mengamuk. Yang di sisi lain, Jonas dan kawan-kawan pergi menggunakan perahu karet dan mendayungnya agar tidak diikuti Megalodon. Para pasukan Oon ini malah ngejar pakai mesin sehingga mereka menjadi santapan lezat Megalodon. Montes yang sedih kehilangan Jess menghubungi Hillary, dan Hillary tetap menyuruhnya untuk membunuh Jonas. Jonas dan Jiu Ming membuat sebuah senjata untuk meledakkan Megalodon. Karena minyak perahu tak cukup, mereka memutuskan untuk pergi ke pulau terdekat yang bernama Van Island. Di Van Island sendiri terjadi keanehan tatkala para lumba-lumba terlihat kabur dari sesuatu. Ditambah lagi sebuah perahu yang tiba-tiba menghilang. Itu ternyata adalah ulah dari gurita kraken raksasa. Di sisi lain, Hillary dan Montes juga telah tiba di pantai Van Island. Jonas juga telah tiba di sana dan mereka berusaha memperingati orang-orang kalau ada Megalodon yang akan datang kemari. Montes dan Hillary menelusuri hutan untuk menangkap Jonas, namun mereka malah bertemu dengan kadal purba yang ada di awal film. Jonas menyuruh Mei Ying untuk bersembunyi di sisi lain. Para manusia yang ada di pantai habis menjadi santapan Megalodon. Hillary yang tertinggal di helikopter sendiri berujung tragis tak kala ia dimakan oleh kadal purba tersebut. Rigas dan DJ tengah mencari cara untuk menghubungi bala bantuan, namun mereka terhalang oleh para kadal purba jelek. Jonas sendiri berencana untuk membunuh Megalodon tersebut menggunakan jet ski dengan tombak peledaknya. Jiu Ming dan Mac mencuri bahan peledak lainnya, namun mereka malah bertemu dan disandra oleh para pasukan. DJ dan Rigas juga masuk ke tempat yang salah sehingga mereka ditahan oleh para pasukan. Namun untungnya para kadal purba datang menyerang sehingga mereka berhasil kabur. Jonas berhasil membunuh satu Megalodon. Dan di sisi lain, Mac dan Jiu Ming mencoba untuk mengambil helikopter yang ada. Jiu Ming menarik perhatian kadal purba sementara Mac akan menerbangkan helikopter itu. Satu persatu, para turis meninggal karena diambil oleh gurita purba. Di sisi lain, Jonas yang tengah dalam misi membunuh Megalodon pun diganggu oleh Montes. Jiu Ming dan Mac datang menyelamatkan Mei Ying, namun naas helikopter mereka malah tertangkap oleh gurita purba. Montes masih saja ingin mengajak Baiwan Jonas. Walaupun situasi sangatlah genting seperti ini, namun dengan kepintarannya Jonas memancing Megalodon dan akhirnya memakan Montes. Di sisi lain, Jiu Ming tertangkap oleh gurita purba. Namun menggunakan bom buatannya, ia berhasil meledakkan gurita itu. Namun gurita itu masih belum mati. Sempat ingin tertelan, untungnya Jiu Ming terselamatkan karena kedatangan Megalodon. Jiu Ming pergi menyelamatkan Mac yang terjebak di helikopter.
Jonas juga berenang menuju ke arah mereka guna mengalihkan perhatian Megalodon. Yah, dan akhirnya Jonas berhasil membunuh Megalodon tersebut dengan cara yang sangat cerdik dan berhasil menyelamatkan Xiuming dan Meg. Jonas, Meg, dan Xiuming masih harus menghadapi satu Megalodon lagi, yaitu Kaiki. Namun menggunakan ikatan batinnya, Xiuming dapat menyadarkan Megalodon itu dan tidak jadi menyerang mereka. Di akhir cerita, akhirnya semua orang berhasil selamat dan berakhir happy ending. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Semoga kalian terhibur dan mengerti dengan cerita yang saya bawakan. Akhir kata, saya Kroconya for Film. Sampai jumpa.